Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam Idul Fitri ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Padepokan Santri Islami Darussalikin. Insya Allah kehadiran kita di sini Allah berikan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Telah hadir bersama kita di sini ada Kang Ahmad, ada Pak Tarso, ada Mas Kris, ada Pak Dedi, ada Mbah Min, dan ada Pak Yoto, juga narasumber kita Cak Warto. Ya, malam hari ini kita ingin menghidupkan suasana malam takbiran atau malam Idul Fitri ini ya, dengan berdiskusi, berdialog, mungkin juga solusi ya Pak Tarso ya. Ya, ya mungkin kita ada unek-unek atau sesuatu yang ingin kita tanyakan atau kita rembukan di sini, ya kita persilahkan. Saya juga sebenarnya ada unek-unek nih Pak, mengenai malam takbiran ini loh. Ya. Malam takbiran itu sebaiknya seperti apa sih gitu loh. Jadi sudah menjadi tradisi, mungkin juga apa ya, apa memang seharusnya begitu, itu sebuah kewajiban ya. Di mana-mana orang melakukan takbir di mana itu. Nah, ini saya ingin diskusikan ini juga urung rembuk, juga mungkin nanti solusi yang tepat dari Cak Warto ya. Itu seperti apa sih sebenarnya malam takbiran itu? Itu atau malam Idul Fitri ini? Atau mungkin dari rekan-rekan yang lain? Itu pertanyaan dari saya. Ya, silakan Pak Tarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan suasananya suasana malam Lebaran, Pak. Ye. Terus yang bertamu di sini juga berbeda-beda. Ye. Ini Mas Ahmad dari Kang Asmin. Kang Asmin, Ya. asli sini. Asli Ya. sini. Ini Pak Rambat dari Magelang, Ye. asli Jawa. Jawa. Mbah Ming, Jogja. Jogja. Mas Kris, Klaten. Klaten. Mas Dedi, Ciamis. Ciamis. Mas Yoto, ini kok saya jadi punya ide gitu Pak, langsung seret gitu. Iya, iya. Ada hal yang pengen saya tanyakan sama Pak Kiai. Ya. Itu Pak Kiai, apa bedanya silaturahmi dan silaturahim? Ini kan lagi sama Iya. silatu ya, silatu. Ya. Yang ini saya tanyakan nih Pak Kiai, silaturahim bedanya sama silaturahmi, itu mohon penjelasan. Orang kadang-kadang kan nggak bisa bedain dua-duanya itu. Kadang-kadang menyamakan bahwa itu. Kalau memang itu ada bedanya, ya mohon penjelasannya. Kalau memang nggak ada bedanya, berarti cuma saya salah paham aja. Ye. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Oke, selanjutnya mungkin ada Pak Yoto. Ayo, Belum. Mas Mas Kris. Saya mau nanya. Oke, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tuh seorang mualaf. Alhamdulillah. Ya. Saya mau nanya. Ye. Takdir itu sudah tercatat dari sebelum kita lahir. Dan katanya takdir itu tidak bisa dirubah. Terus yang mau saya tanyakan, lantas kenapa kita harus berdoa? Ye. Itu aja. Ya. Mohon penjelasannya Pak Kiai biar saya paham. Ya. Dahsyat. Sip, mantap. Monggo Kang Dedi. Kang Dedi, cukup? Tiga. Apa tiga dulu minta Mbak penjelasan? Min punya nih kayaknya. Nah, nih Om saya nih Om Rambat Iya. nih. Om Rambat, Om. Bebas Om, urusan keluarga boleh? Apa aja? Bebas Om, Ada unek-unek sampein aja. bebas. Lu mau ngomongin ponakannya juga Iya. enggak apa-apa gitu. Ini dulu. Ya, mudah-mudahan Oke. ada solusi ini. Oke. Gitu. Jadi gitu Pak. Pak Yai, ada 3 pertanyaan atau unek-unek yang ada pada diri kami nih. Yang pertama mengenai malam takbiran. Itu sebaiknya seperti apa gitu, atau yang benar menurut ajaran kita itu seperti apa gitu. Karena itu bagian dari tradisi atau seperti apa gitu. Kemudian Pak Tarso masalah silaturahmi dan silaturahim, Ya bedanya. apa bedanya. Nah ini yang pertanyaan dari Mas Kris ini, ya kalau menurut saya juga gak bingung gitu jawab itu. Apakah takdir itu bagian yang sudah dituliskan? Nah, terus apa fungsi dari doa gitu ya? Ya. Lantas kenapa kita Harus berdoa. Misalnya semua udah tertata dan udah ditakdirkan oleh Allah. Ye. Nah, ya seperti itu. Baik. Nah, Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, dulur-dulur semuanya yang semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat. Amin. Amin. Maghfirah. Amin. Barokah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini di Daulat saya harus apa ini ya, ngolah pikir ya kan, kamu harus ngolah pikir tentang 3 hal yang tadi telah diajukan. Ya, semoga ngolah pikir ini nanti kita jadikan turun rembuk yang akhirnya menjadi diskusi yang asik. Ya, Diskusi yang Asik. asik. Jadi nanti kalau kita sederhanakan menjadi ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Ya udah gitu aja ya. Jadi kita bikin asik, jangan nggak asik. Baik, yang pertama tentang apa tadi? Malam takbiran itu tradisi atau sebaiknya seperti apa ya? Unek-unek Pak Ustadz Lukman dari Gontor itu ya. Ini harusnya orang Gontor nggak perlu banyak masalah. Mewakili Kang Ahmad sebenarnya, Pak. Jadi takbiran ini istilahnya orang banyak. Orang banyak nyebutnya Takbiran. Ya, aslinya ya cuma takbir. Itu dulu ya. Ada takbir, ada takbiran. Ya umumnya orang banyak ya takbiran. Malam takbiran. Takbir jarang. Ya. Takbiran. Kita dari segi bahasa dulu. Takbir itu membesarkan. Ya, besar lah takbir itu, takbaro ya, takbir itu. Tapi kalau takbiran ya, gede-gedean gitu. Berarti kecil. Ya. Ya kan? Iya. Bisa banget, Pak? Ya. HP. Iya. Ini anak HP-an. HP-HPan. Takbiran. Ya. Jadi kalau takbir itu besar. Tapi kalau takbiran besar-besaran. Takbiran berarti kecil kan? Kecil. Makanya kalau takbiran itu umumnya buat rebutan orang banyak. Ini tadinya gede, buat rebutan orang banyak jadi kecil kan? Takbiran jadi kecil-kecil. Zaman dulu kalau takbiran masjid-masjid ini nyediain truk. Orang-orang punya mobil truk nyediain truk di masjid. Keliling, Pak. Keliling ya. Rame, Pak. Takbir keliling. Tapi kalau di kampung yang nggak ada jalan besar yang enggak itu nganggoncor. Bocor. Keliling. Gang-gang. Jalan-jalan kecilan. Takbiran namanya. Kalau takbir ya sendiri-sendiri bisa. Ya, kapan kita membesarkan, mengagungkan kekuasaan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, itu biasanya rombongannya sedikit. Jadi ngikutin orang sedikit. Kalau ngikutin orang banyak numpak truk, keliling, orang ramai. Dan mayoritas pesertaan ini anak kecil. Ya, ya mbah-mbah kalaupun ada paling ngeterno putune. Ya, kalau Pak Rambat mau melok ngono mending ngeterno putune. Pak Rambat kok ngono lho, lucu sekali. Ya, numpak truk karo ngene-ngene. Coba Pak Rambat kok. Lucu. Jadi orang yang bisa membesarkan dan mengagungkan Allah tentunya orang yang sudah melihat keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah.
Kalau enggak mungkin. Ya kan? Nah, orang yang itu orang yang biasa mentafakuri ayat-ayat Allah. Kalau ditafakuri itu biasanya ayat-ayat yang kauniyah. Kalau yang kitabiah itu tidak bisa tafakuri, paling ditadaburi ya gitu. Beda. Ya, ada tadabbur, ada tafakur. Kalau tafakur itu alam semesta, kauniyah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang dipikirkan, yang ditafakuri ayat-ayat Allah itu ayat-ayat yang diciptakan, yang ada di alam semesta. Itu langit dan bumi beserta isinya. Itu ditafakuri. Di situ ada tanda-tanda kebesaran, keagungan dan orang yang ahli tafakur itulah yang takbir biasanya. Ya. Tapi kalau yang tertulis dia tadabbur. Dengan cara apa? Menghayati dan mendalami nilai-nilai firman Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Yang namanya mendalami, menghayati, hayat itu di ke dalam. Hayat itu urip. Hidup itu ada di dalam diri. Kalau dia keluar mati ya. Ya. Jadi menghayati dan mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu tadabbur. Beda. Hasil itu beda. Ini bahasanya bahasa Tuhan. Nah, ini disebut kalam ilahi. Nah, itu bedanya antara takbir dan takbiran. Itu apa lagi? Terus apakah yang terjadi saat ini itu sebuah tradisi atau memang sudah disarankan atau dianjurkan dalam ajaran Islam ini? Aslinya dianjurkan. Nah, lalu kemudian di masing-masing daerah mempunyai budaya tata cara masing-masing ya dalam pelaksanaannya, itu kemudian menjadi tradisi budaya setempat, menjadi rutinitas yang dianggap ritual. Ya. Nah, aslinya disebut seremonial. Bisa dipahami ya? Ya. Dianjurkan apa? Al-Quran, anjuran Tuhan. Biasanya setelah puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu 1 bulan Ramadan. Setelah sempurna 1 bulan Ramadan, walitukabbirullaha, kemudian bertakbirlah kamu mengagungkan, membesarkan Allah. Kenapa? Allah mahadakum. Di mana Allah telah memberikan hidayah kamu menjadi orang Islam yang bisa meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Seandainya enggak, seandainya sampai enggak Islam, ya kira-kira ngelak takbiran bro. Hah? Iya. Ikut dia kecil-kecil takbirannya, tapi poso ora? Ora. Raweh. Yora, itulah budaya. Kenapa itu mengagungkan Allah? Ya Allah mahadallah. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada kamu. Tujuan utama takbir apa? Wala'alakum tashkurun. Agar kamu menjadi hamba yang pandai bersyukur, punya rasa terima kasih kepada Allah. Kamu dikasih kenikmatan, dikasih kesempatan bisa ketemu Ramadan sampai selesai. Maka takbir dianjurkan sebagai wujud rasa syukur. Riwan? Jelas. Seharusnya begitu, Pak. Jadi orang takbiran bukan karena tradisi ya. Gitu kan, bukan karena faktor kebiasaan. Udah selesai Ramadannya nih, yuk takbiran gitu kan. Tapi wujud dari harusnya wujud rasa syukur, bukan karena berakhirnya Ramadan diakhiri dengan takbiran seperti itu ya. Ya sadar ya harusnya ya. Gimana? Sepakat? Sepakat Pak. Dia kan mana cing bantah betul nomor. Iya. Pasti mau bantah. Kan gil. Deal. Sepakat ya. Jelas sepakat. Iya, sepakat sumbernya sudah. Ada yang simpel, ada yang mudah, kenapa dari yang sulit? Iya. Mungkin benar, Pak. Nah, itu. Simpel ya? Simpel. Iya.
Terjawab sudah, Pak. Lah iya, karena Itu aman. Ini nanyanya bisik-bisik tadi, Pak. udah Clear. Season 1 udah. Season 1 sudah. Season kedua. Oke, monggo. Perbedaan silaturahmi dan Silaturahim. silaturahim. Oke. Aku bisa ya. Jenenge ngopi dhisik kok gak ono ngopine. Iya. Ngopi ngolah pikir. Baru dhisik, ngopi dhisik. Sebetulnya dari akar kata yang sama. Silaturahmi. Iya. Silaturahim. Sebetulnya itu dari akar kata yang sama. Silat sama sholat beda juga. Kata sholat. Sholat ya. Padahal kan sholat kan. Ya. Ditambah taknis menjadi sholat atau silat. Paham ya? Enggak hubungan. Artinya menyambung. Menyambung. Artinya Menghubungkan. Kalau sholat gerakannya begini, kalau sholat begini. Tapi ada yang sholat gerakannya silat juga. Oh. Gak ada ya? Ada yang begitu ada. Oh. Macam-macam. Seru. Jadi artinya menyambung atau menghubungkan. Rohmi dan rohim dari akar kata yang sama. Rohama, Rohama. rohimun, rohmi. Ya. Ada rohamim juga. Cuman ada di sukun, ada di kasro. Rohimi di kasro. Rohmi disukun kaknya. Aslinya ya kasih sayang. Menyambung kasih sayang. Menghubungkan Kasih sayang. Ada silaturahmi yang menghubungkan kasih sayang, silaturahim yang menghubungkan kasih sayang, menjalin hubungan kasih sayang. Nanti ya bedanya antara di rohim dan rohmi. Rohim kata ar-rohim, ar-rohimu, ar-rohima, ar-rohimi. Ya. Itu adalah ismun min asma'illahil husna. Salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna yang 99. Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur Rahim. Nama Allah. Berarti kalau silaturahmi menghubungkan kasih sayang antara hamba dengan Tuhan yang Maha Rahim. Silaturahim. Ribon? Nggih. Oke. Dulu ya. Ya. Kalau silaturahmi, ya, rohmi itu menyambung silahnya, menyambung atau menyambung hubungan antara sesama saudara tunggal brojolan. Ternyata ada perbedaannya. Iya. Tapi kan kasih sayang juga. Iya. Sebelum brojol kan ada dalam gua garbo, namanya rahim. Kita semua brojol dari situ. Neng ana sing tunggal sak brojolan, ana sing beda tunggal, sing beda brojolan. Aku kali iki dulur, tapi beda brojolan. Neng padha-padha ahli brojolan. Mangane dhek lahir ning Magelang, aku ning Tuban. Zamane ngono gili ning Klaten, ngono sak Betawi, ya ning Iya. ngono ning Kutoarjo. Iki ya dulur kabeh. Ning walaupun ora tunggal sak brojolan, ning padha-padha tau brojol saka rahim, saka keluargane ibu. Akhirnya ya dulur. Cuman beda pintu ya, Pak ya. Ya, makanya tetap harus dijalin hubungan kasih sayang. Jangan saling dengki, saling membenci, saling hasut, saling itu menghinakan, saling menyombongkan diri. Ojo dulur. Dulur itu ana sing tunggal sak brojolan, ana sing ora tunggal. Nah, itu silaturahim. Rahmi. Satu rahim jelas, ar-rahim itu Allah. Kita menjalin hubungan kita kepada Allah. Kemudian menjalin hubungan kepada sesama
ahli gua garbo sesama manusia. Kabeh dulu. Makanya bisa dipastikan orang yang silaturahimnya bagus, silaturahminya mesti bagus. Iya. Kalau wong kita sembayange apik, segep sembayang, segep sedekah jarine ya coba tumbang to apa, terus segep poso, kaji umrah mondar-mandir, kok hubungan kepada sesamane ra apik, perlu dipertanyakan salate piye. Terus posone piye? Hajine kaji apa? Umrohe ning kono ngopo? Engko ndang dolanan gundu. Pripun, Pak? Bisa dipastikan orang yang hubungannya dengan Allah yang Maha Rahim baik, bagus, hubungannya kepada sesama manusia. Kalau dulu sak brojolan yo apik, kalau dulu sing ora tunggal brojolan yo apik, karo kanca yo apik, karo misanan apik, karo tangga apik, karo masyarakat mesti bisa dipastikan. Hubungannya karena apik. Makanya hakimus Allah itu rono. Hakim itu tegakkan, tegak itu orang ini jalin hubungan karo kang maha luhur mesti ngadeg jenengake salat. Ngono. Hubungan sertifikat. Baru kablu minanas ngene. Digambarno Isra karo Nah itu sih. Vertikal, horizontal. Nah itu keren itu. Ya, Apa tadi itu? Vertikal, horizontal. Vertikal, horizontal. Aku arek ta. Iya. Vertikal. Iya, horizontal. Aku nek bahasa-bahasa ngono kan. Saya juga Enggak, cuma perlu dengar dulu aja. diperjelas. Apa cukup simpel segini? Ini cukup Pak, saya gamblang. Awalnya Sudah gamblang. udah gamblang. Nah, Awalnya enggak perlu dibertele-tele loh. iya udah paham. Saya mau nanya, sebenarnya saya mau nanya. Iya boleh. Iya, hubungannya sama silaturahmi tadi gitu kan. Ada kata yang sama dari kata rohim tadi, rohmatun. Nah, rohmat itu juga artinya kasih sayang. Silaturahim, silaturahmi, rohmatun itu sama. Akar kalimatnya itu sama. Nah, itu kasih sayang juga, Pak. Yang saya mau tanyakan itu kasih sayang itu seharusnya seperti apa sih? Itu, Pak. Yang saya mau tanyakan gitu kan. Iya. Kasih sayang itu seperti apa? Bagaimana kita menjalinnya gitu kan? Iya. Bagaimana cara menjalin Implementasinya. Nah, Itu bahasa apa itu, Pak? Kasih sayang itu ya rohim, ya rohmi, ya silaturahmi, ya silaturahim. Itu menjalin hubungan kasih sayang. Cuman bentuk kasih sayang itu apa? Karena umumnya orang salah paham. Itu Pak. Ketika saya tidak pernah berkunjung di Pak Rambat, entah karena faktor apa kan, orang nggak tahu yang merasakan pribadi. Atau Pak Rambat juga nggak pernah ketemu berkunjung ke sini. Terus udon, Pak Rambat memutuskan silaturahmi. Iya itu Pak. Enggak enak. Karena timbul benturan tuh. Iya. Nah, itu Pak. Terus udon jadi omongan, malah nambah dosa. Karena nggak paham. Nah, itu. Jadi silaturahim itu artinya tidak berkunjung. Kalau kita silaturahim, kita berkunjung kepada Allah kemana? Berkunjung ke Mekah kono. Loh, kalau kita menyambung hubungan silaturahim dengan Tuhan, apa mesti ke Mekah? Emang Gusti Allah kemulan sarung ning jero Ka'bah. Kan ya ora. Sama kok memahami. Kurang. Kemulan sarung. Bener nggak? Iya. Jadi wajar nggak kalau silaturahmi atau silaturahim itu diartikan berkunjung? Tidak. Kurang tepat. Nah, sekarang gini, Pak Rambat datang ke sini, berkunjung dong. Iya. Wah, silaturahmi Pak Rambat ke Padepokan. Gua kartu remi. Iya. Kalau mobil plus oplosan sini. Kamu lagu ini. Lelean orang tak goreng. Iki sono goreng iki dorongane Pak Warno. Ayo papat piro? Kok 0 4 8 orang kalangan lah.
dorongan itu sampai subuh. Kabar ya pokoknya Idul Fitri kayak yang sok ngarep karo nangis. Padahal habis itu ya kan. Amari bar gitu. Bar sallallahu sedih banget tadi Pak. Iya kenapa Pak Mbak? Sedih. Takbiran sedih. Ya apa sedih? Gak bisa pulang kampung. Akhirnya sedih. Apa menyesali dosanya. Sedih gak bisa pulang kampung. Ini guyon. Dan kita ono asike ya. Asik. Jadi kan tidak harus identik dengan berkunjung kan? Berkunjung. Itu tadi kan bukan silaturahmi ya. Bukan. Silaturahmi Masih. menyambung ke maksiatan. Atau bisa juga mengenang masa lalu. Nah, bisa. Iya, maksudnya masa lalu itu Pak. Nostalgia. Nostalgia Pak, bukan nostalgia. 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 Dia sampai kene iki bergumul. Tapi alhamdulillah Orang ngono ya ora duwe pengalaman jenggur got, Pak. Ayo tahu sila. Ternyata menarik pertanyaan. Berbobot saya pertanyaannya. Berbobot. Dek nek gak ngono gak wani nekat dek wani nyegurkut sampe motor iki wani. wani ngancep ning kursi Piye dorongane. Nostalgianya itu ya. Iya. Saya wani ru ilang bareng. Mana ini ya? Asik. Ya wis salah. Pak Rambat sholat itu menghayati. Nangis guguk sok marah. Terus wah Rambat aku. Ya, tukar pengalaman tak takoni. Kenapa Pak Rambat? Sedih. Ayo mau nyesel Pak? Enggak. Ayo mau apa? Enggak bisa pulang. Udah ya? Ya. Oke. Jadi silah itu menyambung. Rohim, rahmat itu ya rohim, rohmi itu ya rahmat. Ya. Rahmat itu juga limpahan kasih sayang. Nah, menyambung rahmat ya kasih sayang. Apa bentuknya rahmat itu? Rahmat itu rikotun fil qalbi tadil tafadula wal ihsan. Rikotun kerenteke ngati. Udah mulai Jero. Yang tidak merasa punya hati gak usah melok. Oh iya dong. Iya punya hati. Ini dalam. Iya. Ini dalam nih Pak, ini daging semua ini. Ini daging semua. Dalam. Orang tahu loh kayak Iya. Iya dah. Rikotun itu kerentek hati. Rikotun kerentek. Fil qalbi sanjurune ngati. Kentek saka jerone ngati. Bukan karena faktor dorongan macam-macam, Iya. kepentingan macam kentek hati. Teng langsung jalan. Tak tadil tafadula, ingin memberikan keutamaan, karunia, anugerah, wal ihsan dan kebaikan. Iya. Jadi saya tidak berkunjung, bisa jadi ketemu di jalan, bisa ketemu di kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasanya kan begini. Iya. Terus bukan hanya dari itu kata apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Pak. Itu getaran dari hati. Nggak ada dorongan apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Dalam hati saya muncul apa yang terbaik yang saya persembahkan kepada Pak Rambat. Oh Pak Rambat itu ada garam filter loh. Aku langsung ngambil dari tukang rokok, tuku udah garam ya. Mati kesenangan dengan mobil. Ngomongnya rokok wis arep entek. Bisa dipahami enggak? Bisa. Dan itu nggak terpikir sebelumnya ya? Oh tidak. Hari itu tak itu dia. Langsung teng. Langsung kenceng dong kalau dibikin direncanakan. Ya. Biasanya direncanakan itu cosplayer. Iya. Ngerti ya? Ngerti. pencitraan. Jangan-jangan sih. Makanya orang yang silaturahminya baik belum tentu silaturahminya baik. Dia punya kepentingan kok baiknya itu. Itu Udah. dari ya. Udah disiapkan sebelumnya. Kalau ini kan gampang. Ya. Dipetung untung rugi. Transaksi. Punya kepentingan. Iya. Paham ini Pak? Paham Pak? Itu silaturahmi. Kerenteke kok
hati Pak, kasih sayang, cinta itu adanya di dalam hati Pak, rasa Pak, tidak bisa dibuat-buat. Sampean kok cinta dibuat-buat munafik? Jawab dari munafik. Iya. Pasti ada permainan, pasti ada alasan. Aslinya dia tidak cinta. Punya kepentingan. Contoh, misalnya saya senang dengan wanita, cinta itu rasa Pak. Iya. Aku gak peduli, aku cinta kok. Masih dihentik bojo, aku cinta. Lah, kenapa? Memang siapa yang mau menghalangi saya? Kan rasa cinta pasti ada. Iya, pada setiap makhluk yang bernyawa. Perasaan insan sama, Iya. ingin cinta dan Dicintai. Tapi jangan bojo. Betul nggak? Iya. Ketika wanita itu yang punya suami mau pacaran sama saya, pasti punya kepentingan dia. Iya. Bukan nggak cinta sama suaminya. Iya. Coba dipegat suaminya, ngusel-ngusel nangis deh. Iya. Mau makan apa lo? Cuman pacaran sama warteg. Kerjaannya cuma gantung pukulan beduk. Makan kitab kamu. Nah, ya, gimana, Pak? Aslinya bukan nggak cinta. Kepentingan. Paham? Iya. Itu ada kepentingan. Mesti munafik. Makanya cinta dan kasih sayang yang murni, rikotun fil Qalbi. itu syarat silaturahmi. Kotong. Ini asli silaturahmi nih. Iya. Kita nggak pernah sama-sama, nggak pernah kepentingan. Ketemunya kita tidak saling Iya. memilih. Ngerti-ngerti gelu ketemu. Iya. Ini gelu ketemu ke sama aku janjian. Iya. Terus apa kita mau punya rencana nanti diskusi temanya ini ada dari Nggak ada, Kak. semua kerentak hati. Sampai kerentak hati, sampai Iya. kerentak hati, sampai tiba-tiba kerentak hati. Apa Iya. tadi dari rumah udah merencanakan mau tanya itu? Enggak. Iya, betul Pak. Ada kepentingan, Nggak ada. ada pencitraan. Nggak ada. Ini loh silaturahmi ya bener. Alhamdulillah. Bukan karena ini. Menarik juga. Jangan asal nggak berkunjung terus sujud. Wah, saya ini bahaya ini. Kok kayaknya dia nggak bisnisnya gul kali kalau. Itu bangunnya pusing. Mending. Itu kan namanya sujud ya. Pak. Banyakin aja. Bukan lari. Kemasan baru ya. Nah, itulah rahmat Pak. Iya. Jadi sampean sama. Iya. Silaturahmi tidak harus ketemu orang. Bangun tidur silaturahim dulu. Iya. Bangun tidur cek. Wah, silaturahim. Aku ketemu Gusti Allah sih. Oh iya, Gusti Allah sing nangekno aku, sing nguripno aku kok. Iya. Alhayu kok. Alhamdulillah. Terus apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Aku memuji Allah yang menghidupkan saya. Dia yang punya hidup saya. Bagus nggak silaturahmi saya? Silaturahim saya. Iya. Bagus. Bangun tidur. Iya. Tidur. Ketemu saudara kan mau ketemu Gusti Allah. Iya. Mari ngono medhun ketemu awakku dhewe. Iya. Kamu nggak pernah ketemu dirinya sendiri kan? Nah itu salahnya. Harus sama dirinya sendiri nggak pernah ketemu, bagaimana? Bagaimana mau sayang sama diri sendiri? Ketika sampean aja sama diri sendiri aja nggak sayang, boro-boro bisa sayang sama istri yang murni. Kalau dirimu aja nggak sayang, bagaimana kamu memberi sayang? Kalau kamu aja nggak punya sayang, kamu nggak pernah sayang sama dirimu. Kamu nggak pernah ngasih sayang sama dirimu. Ayo kita silaturahmi sama diri sendiri. Apa? Rahmat. Pancarkan nurul rahmat, cahaya kasih sayang ke dalam diri sendiri. Rikotun fil qalbi taqdir dapat wal ihsan. Aku ketemu awakku dhewe. Apa karunia, anugerah yang terbaik yang bisa saya persembahkan kepada diri saya. Persembahkan bukan untuk diri saya. Iya. Oh, aku naik tangi turu nih. Yang paling baik ngopi Rokokan. Di Gopon Jari itu, Pak. Oh, pohon jari yuk. Ada urusan. Iya. Benar. Yang terbaik ngopi rokokan sih urusan engko ah. Ngopi rokokan durung wis urusan pening. Pening ya. Itu enggak silaturahmi sama dia. Iya. Oke. Sayang diri dulu. Baru ketemu istri. Yang ada dalam hati, apa yang terbaik yang dapat saya persembahkan kepada istri saya.
begitu juga istri ketemu suami, apa yang terbaik yang saya persembahkan kepada suami saya? Di rumah suami kerja, menjelang suami pulang ke rumah, nanti suami saya pulang saya ketemu suami, apa yang terbaik yang bisa saya persembahkan kepada suami saya ketika saya pulang di rumah? Servis apa yang terbaik yang paling disukai suami saya? Mirip. Iya. Jujur, jadi orang aja punya istri gitu seneng apa orang? Wah, seneng banget Pak. Tapi ya itu 1001. 1001. Nggak paham tentang silaturahmi. Iya. Berarti dia nggak paham tentang kasih sayang. Kenapa? Ternyata ya luar biasa Pak Kiai. Luar biasa. Artinya pertanyaan saya itu kelihatannya sepele, ternyata setelah dijabarkan Pak Kiai mendalam banget. Kan cuma cerita. Ini tadinya belum paham Pak. Jujur saya nggak paham. Itu cuman kalau silaturahmi orang awam nggak paham Pak. Apa ada bedanya? Saya pikir sama. Iya Mbak Min ya. Saya pikir juga sama kan Mbak. Setelah dijabarkan ternyata detail begini saya baru paham Mbak. Efeknya itu loh. Oh ini. Tapi sepakat nggak nih? Oh sepakat kali. Sepakat nih? Dia ini. Karena nggak sepakat bantau. Bantau bareng. Tawaroh bantau aku tak dewek. Kurang berikut nih. Aku belum. Jadi jangan menganggap jangan percaya sama saya kan, saya bukan tipe orang yang sedang mencari kebenaran. Lo percaya karena gak karepmu. Nah perlu gak cocok. Bantan. Kalau bareng-bareng gak apa-apa, gak bener om sesat. Ngono gak apa-apa, aku kafir gue ngono wae. Aku gak apa-apa, ngono. Gelem aku ora nesu aku. Santai aja. Pripun? Deal. Iya, dirasa-rasa emang iya bener itu. Ya udah, Dirasa ada masalah dong. Iya. Ketika